Strategi peningkatan dan pemetaan daya saing produk pertanian Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas dengan 20 mitra dagang. Pembangunan sektor pertanian mempunyai peran strategis baik di negara maju maupun di negara berkembang di tengah makin merosotnya nilai tambah sektor pertanian Indonesia dan kontribusi tanaman pangan terhadap neraca perdagangan yang masih defisit. Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis sebagai penyerap tenaga kerja utama di Indonesia selama 3 dekade terakhir ini. Penelitian ini didasarkan pada 1. Perkembangan persaingan global yang menuntut suatu negara untuk menghasilkan output secara efisien agar mampu terus bersaing dan bertahan. 2. Isu strategis pembangunan pertanian tahun 2015 hingga 2019, khususnya tentang peningkatan daya saing produk di dalam negeri dan luar negeri, dan antisipasi pasar bebas dengan 20 mitra strategis Indonesia. 3. Kondisi Indonesia yang mengalami liberalisasi pasar yang cukup signifikan melalui implementasi beberapa kesepakatan perdagangan bebas. Secara spesifik, fokus penelitian ini adalah pada kemungkinan meningkatnya efek penciptaan dan pengalihan perdagangan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ekspor dan impor produk pertanian Indonesia, termasuk faktor-faktor permintaan dan penawaran untuk menangkap efek dari pendapatan, ukuran pasar, harga-harga, tarif, nilai tukar, dan variabel yang berhubungan dengan logistik, daya saing, kebijakan perdagangan, dan inovasi. Model gravitasi digunakan untuk menganalisis determinan perdagangan dan dampak dari berbagai kesepakatan perdagangan yang diaplikasikan pada 2 kelompok produk ekspor pertanian, yaitu bahan mentah dan makanan. Teknik estimasi yang digunakan adalah Generalized Method of Moment System. Data tentang ekspor dan impor sejak tahun 2007 hingga 2017 pada 50 negara digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tentang daya saing produk pertanian Indonesia yang telah dilakukan akan difokuskan pada beberapa temuan penting di beberapa aspek, yaitu 1. Perjanjian perdagangan, 2. Analisis data, kebijakan yang lebih strategis, dan promosi ekspor yang lebih agresif, 3. Harga-harga, 4. Daya saing dan perlambatan permintaan global, 5. Transportasi dan logistik, 6. Karakteristik firm. Mengenai perjanjian perdagangan, 1. Dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana memperoleh manfaat dari perjanjian perdagangan yang sedang berlangsung. 2. Liberalisasi perdagangan telah membuka pasar untuk Indonesia, tetapi hal tersebut telah mengubah perspektif kompetisi. Indonesia telah kehilangan ekspor untuk produk manufaktur ke Asia, yaitu produk-produk yang dihasilkan dengan padat karya dan produk tekstil, dan produk yang dihasilkan dengan teknologi sedang. Sedangkan impor produk makanan dan bahan baku telah meningkat dengan cepat melebihi ekspor. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan yang dihadapi oleh pemain domestik. 3. Liberalisasi perdagangan memberikan keuntungan pada sektor-sektor tertentu yang memang berkonsentrasi pada ekspor, misalnya minyak nabati, kayu, kertas, kopi, ikan, tembakau, dan buah-buahan. Sementara itu, sektor lainnya berdampak secara lambat pada ekspor meskipun masih mengalami peningkatan, misalnya makanan ternak, minuman, sayuran, dan buah-buahan. 4. Liberalisasi perdagangan tidak mengarah pada pola perubahan yang signifikan, namun pada konsentrasi dan spesialisasi, misal produk minyak, logam, bahan tambang, bahan kimia organik, dan produk pertanian mentah belum diolah. Mengenai analisis data, kebijakan yang lebih strategis, dan promosi ekspor yang lebih agresif. 1. Berdasarkan pemetaan perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar produk-produk dari Indonesia masih mempunyai cukup peluang untuk terjadi peningkatan perdagangan. Peta perdagangan sebagai sebuah alat yang menawarkan rincian tentang produk mana dan pasar mana yang bisa tumbuh selanjutnya.
2. Peta perdagangan juga bisa menunjukkan posisi Indonesia terhadap mitra dagang di Asia. Pola perdagangan Indonesia pada sebagian besar jenis barang ternyata lebih dekat ke Thailand, Vietnam, dan Cina. 3. Produk ekspor manufaktur di Asia telah kehilangan daya saing terhadap produk dari Cina, sedangkan perdagangan di negara-negara Asia telah berputar arah menuju produk hasil sumber daya alam dan produk primer. Pemahaman tentang bagaimana rantai nilai global bekerja pada produk primer dan hasil alam bisa membantu Indonesia untuk merumuskan kebijakan pentingnya peningkatan teknologi dan peningkatan nilai tambah pada produk-produk tersebut. Selanjutnya, hal ini akan memberikan peluang bagi Indonesia karena menghadapi persaingan yang relatif kecil pada kedua jenis produk tersebut. Mengenai harga-harga, pertama, ekspor produk makanan masih sangat potensial, namun masih membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada produk ekspor dan substitusi impor. Ekspor produk makanan relatif kurang sensitif terhadap perubahan harga dan relatif kurang rentan terhadap perubahan pendapatan di negara tujuan impor. Sedangkan produk-produk mentah sangat berisiko terhadap dua hal, baik harga maupun pendapatan. 2. Secara umum, nilai tukar menjadi sesuatu yang krusial untuk ekspor dan sangat sensitif untuk produk-produk tertentu. 3. Volatilitas nilai tukar telah mengancam ekspor untuk komoditas unggulan seperti biji logam, bahan kimia, karet, dan kertas ke destinasi utama, yaitu India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sementara itu, penyesuaian volatilitas bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. 4. Pemahaman yang lebih dalam tentang masing-masing pasar sangat bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan yang spesifik. China relatif sedikit terdampak oleh volatilitas tetapi menawarkan persaingan harga yang cukup ketat, sehingga seringkali China memperoleh keuntungan perdagangan melalui perbedaan nilai tukar. 5. India merupakan destinasi ekspor yang besar dan potensial meskipun sangat sensitif terhadap volatilitas nilai tukar. Hal ini mengimplementasikan perlunya kebijakan untuk mengendalikan harga sebagai alat perlindungan nilai tukar. 6. Terkait dengan ekspor Indonesia, sangat krusial untuk tetap mengendalikan nilai tukar USD dengan ketat daripada mengimplementasikan kebijakan mendukung penggunaan yuan dalam perdagangan internasional. Ekspor ke China relatif kurang sensitif terhadap volatilitas, sedangkan menjaga harga atau nilai tukar tetap kompetitif menjadi sesuatu yang penting. 7. Adanya penurunan yang drastis pada total ekspor Indonesia berkaitan dengan hilangnya daya saing, peningkatan harga-harga, atau penurunan permintaan global pada 15 komoditas utama. Ketidakseimbangan muncul melalui komoditas unggulan ke pasar utama, namun tetap saja bahwa ekspor produk-produk lainnya akan membantu mendiversifikasi ketergantungan yang tinggi pada komoditas yang volatile. 8. Kebijakan diversifikasi sangat penting terutama pada produk-produk yang kurang sensitif terhadap harga. Beberapa produk yang potensial dengan kinerja yang stabil adalah ikan, bahan kimia, plastik, makanan, dan beberapa produk manufaktur. 9. Produk-produk manufaktur yang lebih canggih lebih mampu bertahan dan pertumbuhan ekspornya lebih tinggi. Misal, elektronik, alat-alat listrik, dan perlengkapan transportasi. 10. Kebijakan diversifikasi harus dibedakan antara barang akhir seperti tekstil, makanan, perlengkapan transportasi, elektronik, kelistrikan, dan produk manufaktur lainnya, dan barang antara yang meliputi karet, bahan tambang, bahan kimia, logam, kayu, mesin, dan perlengkapan transportasi. 11. Kebijakan diversifikasi seharusnya juga diarahkan pada pasar yang memiliki pertumbuhan daya beli, ukuran pasar, dan permintaan untuk barang-barang yang terdiferensiasi. Hal ini perlu dilakukan karena produk-produk tersebut lebih berkelanjutan dan memiliki elastisitas harga dan pendapatan yang relatif kurang elastis. 12. Perjanjian perdagangan secara bilateral dengan pasar potensial untuk makanan, produk perikanan, dan produk olahan sangat penting untuk peningkatan perdagangan. Berkaitan dengan daya saing dan perlambatan permintaan global. 1. Di tengah melambatnya perekonomian di negara-negara Asia, Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan untuk membantu eksportir dalam mempertahankan daya saing di pasar. Negara-negara berkembang di Asia terutama ditopang oleh memuncaknya aktivitas perekonomian di mana bisa berdampak negatif pada perlambatan ekonomi untuk beberapa periode. 2. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China hanya berdampak kecil pada ekspor Indonesia. Dampak
terbesar dari perang dagang adalah pada komponen antara dalam rantai nilai global. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu untuk lebih spesifik melihat potensi pasar ketika memberlakukan kebijakan promosi perdagangannya. 3. Daya saing di Indonesia perlu dilihat dari indikator yang berbeda, misal harga, nilai tukar, permintaan, dan volatilitas. Penurunan harga tidak cukup kuat untuk bisa mendorong permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah mencerminkan adanya pelemahan permintaan untuk komoditas esensial. 4. Mitra dagang bebas semakin luas dan menunjukkan peningkatan inovasi, kinerja logistik, serta daya saing. Artinya, pemantauan terhadap peningkatan kompetisi dengan mitra dagang menjadi kunci untuk memperoleh keuntungan hubungan dalam kawasan perdagangan bebas. 5. Kemampuan menyerap teknologi mampu mendukung pengembangan beberapa sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Proses inovasi, perbaikan internal, pengembangan produk, proses manajerial, dan kemajuan teknologi dapat didukung jika pekerja dan firm lebih diberdayakan secara teknologi. Mengenai transportasi dan logistik, yang pertama, ekspor produk makanan dan pertanian lebih terdampak oleh kinerja logistik, yaitu biaya dan waktu transportasi. Dengan demikian, ekspor yang berdaya saing harus mampu bertahan, efisien, dan logistik yang fleksibel. Pada sisi yang lain, Indonesia mengalami keterlambatan dalam hal perbaikan logistik dibandingkan mitra dagangnya, sehingga beberapa sektor telah kehilangan daya saing. Kedua, upaya untuk memperbaiki konektivitas dalam 3 dimensi. Pertama, konektivitas perdagangan melalui pendekatan rantai nilai global dengan produksi dan perdagangan yang terfragmentasi. Kedua, konektivitas logistik secara internal dan eksternal menjadi penting untuk menurunkan waktu dan biaya transportasi. Ketiga, konektivitas firm dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas untuk mengintegrasikan antara firm domestik dan membangun link dengan firm asing. Meskipun firm asing bukan saluran yang cukup efisien untuk mentransmisikan pengetahuan dan skill ke firm lokal. Mengenai karakteristik firm yang lebih besar, kapital yang lebih besar, skill yang lebih tinggi dan lebih efisien cenderung berpeluang lebih besar untuk menjadi eksportir. Kebijakan untuk firm yang lebih kecil bisa mengikuti, namun perlu pembelajaran untuk menjadi eksportir yang bermanfaat bagi firm atau perusahaan untuk tahu tentang proses melakukan ekspor atau bagaimana memperluas pasar atau pembeli. Hal lain yang juga penting adalah tentang efisiensi, pengendalian kualitas, kapabilitas logistik, manajemen keuangan, dan juga kelincahan beroperasi. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, maka kebijakan di bidang industri dan perdagangan diarahkan dalam beberapa hal. 1. Mendorong proses pengolahan lebih lanjut pada barang pertanian untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. 2. Memungkinkan Indonesia untuk menurunkan kemampuan substitusi di pasar global. 3. Mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga-harga, yaitu elastisitas harga untuk permintaan yang kurang elastis. 4. Meningkatkan kekuatan pasar dan untuk meningkatkan ekspor. 5. Pergeseran menuju penentu harga daripada pengikut harga. Artinya, berkaitan dengan bagaimana menciptakan posisi tawar yang lebih tinggi di pasar global. 6. Membutuhkan peningkatan standar kualitas dan lebih berorientasi pada pasar supaya barang-barang mampu beradaptasi pada pasar global. 7. Menuju pada spesialisasi produk atau diferensiasi produk. 8. Upaya untuk memperbaiki konektivitas dalam 3 dimensi, yaitu konektivitas perdagangan, logistik, dan firm.